Era baru Timnas Indonesia. John Hartman mulai rombak skuad. Elkan Bagot amankan tempat utama. Gelombang perubahan mulai terasa semakin kuat di tubuh Timnas Indonesia. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih kepala membawa angin segar sekaligus ekspektasi besar bagi perjalanan skuad Garuda di level internasional. Pelatih asal Kanada tersebut dikenal memiliki karakter kepelatihan yang tegas, modern, dan sangat memperhatikan detail permainan. Karena itu, publik sepak bola tanah air kini menantikan seperti apa wajah baru Timnas Indonesia di bawah arahannya. Salah satu momen yang paling dinantikan adalah pengumuman Garuda Caling, atau daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemanggilan ini bukan sekadar daftar nama biasa. Bagi Hartman, setiap pemain harus memiliki peran yang jelas dan mampu memenuhi tuntutan sistem permainan yang ingin diterapkannya. Pelatih yang pernah membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022 tersebut, diakini tidak akan ragu melakukan perubahan besar terhadap komposisi skuad. Pemain senior tetap memiliki peluang, tetapi mereka harus mampu menunjukkan performa dan konsistensi. Di sisi lain, pintu bagi pemain muda dan wajah-wajah baru juga semakin terbuka. Dalam gelombang awal pemanggilan tersebut, nama Elkan Bagot menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian. Kembalinya bek bertubuh tinggi tersebut memberikan sinyal bahwa Hartman ingin membangun fondasi pertahanan yang kuat dengan mengandalkan pemain yang memiliki kemampuan duel udara, ketenangan, sekaligus kualitas distribusi bola dari lini belakang. Elkan Bagot kembali jadi sorotan. Elkan Bagot bukanlah nama asing bagi pendukung Timnas Indonesia. Bek dengan postur jangkung tersebut telah lama menjadi bagian dari pembicaraan mengenai masa depan lini pertahanan skuad Garuda. Keunggulan fisik menjadi salah satu aset utama Bagot. Dengan tubuh tinggi, ia memiliki kemampuan yang sangat membantu ketika menghadapi situasi bola mati, umpan silang, maupun duel udara dengan penyerang lawan. Dalam pertandingan internasional yang sering berlangsung dengan tempo tinggi dan kontak fisik kuat, karakter seperti ini tentu sangat dibutuhkan. Namun, Bagot bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik. Kemampuannya dalam memainkan bola dari belakang juga membuatnya memiliki karakter sebagai ball-playing defender. Artinya, ia tidak sekadar bertugas menghentikan serangan lawan, tetapi juga dapat menjadi pemain pertama yang membangun serangan dari lini pertahanan. Karakter tersebut cukup menarik apabila dikombinasikan dengan filosofi permainan John Hartman. Pelatih asal Kanada itu dikenal menuntut pemainnya memiliki kedisiplinan posisi, intensitas tinggi, serta kemampuan mengambil keputusan dengan cepat ketika berada di bawah tekanan. Bagot berpotensi menjadi salah satu pemain yang mendapatkan keuntungan dari pendekatan tersebut. Jika mampu menjaga konsistensi performanya di level klub dan menunjukkan kesiapan secara fisik, peluangnya untuk mendapatkan kepercayaan lebih besar dari Hartman tentu terbuka lebar. Bagot diprediksi amankan tempat utama. Salah satu pertanyaan terbesar yang muncul adalah bagaimana Hartman akan menyusun komposisi lini belakang Timnas Indonesia. Dengan banyaknya pilihan pemain bertahan yang tersedia, persaingan untuk mendapatkan tempat utama dipastikan semakin ketat. Namun, karakter Bagot membuatnya memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu pilihan utama. Hartman membutuhkan bek yang tidak mudah panik ketika menghadapi tekanan. Selain kuat dalam duel fisik, seorang bek dalam sistem modern juga dituntut mampu membaca permainan, menjaga jarak antar lini, serta mengalirkan bola secara efektif. Disinilah kemampuan Bagot menjadi penting. Posturnya memberikan keunggulan ketika Indonesia harus menghadapi tim dengan penyerang berfisik kuat. Sementara kemampuan distribusi bola dapat membantu Timnas Indonesia keluar dari tekanan tanpa harus selalu mengandalkan bola panjang. Apabila Hartman memilih menggunakan sistem dengan 3 bek, Bagot juga memiliki potensi untuk memainkan peran penting di jantung pertahanan. Dalam skema tersebut, seorang bek tengah tidak hanya dituntut memenangkan duel, tetapi juga harus mampu mengatur kedalaman pertahanan dan membaca pergerakan lawan. Bagot dapat menjadi salah satu opsi untuk menjalankan fungsi tersebut. Lebih menarik lagi apabila dirinya dipasangkan dengan Jai Idzes.
Duet keduanya berpotensi menciptakan kombinasi antara kekuatan fisik, pengalaman, kemampuan membaca permainan, dan kualitas distribusi bola. Jai Itzes dikenal memiliki ketenangan serta kemampuan memimpin lini belakang. Sementara Bagot memiliki keunggulan postur dan kemampuan memenangkan duel udara. Kombinasi tersebut secara teori dapat menjadi salah satu benteng pertahanan yang menarik untuk dikembangkan Hertman. Namun, tentu saja tempat utama tidak bisa dianggap otomatis aman. Persaingan akan tetap bergantung pada performa setiap pemain, kondisi kebugaran, kebutuhan taktik, serta lawan yang akan dihadapi. Garuda Caling jadi gerbang persaingan baru. Pemanggilan pemain melalui Garuda Caling akan menjadi salah satu indikator awal bagaimana Hertman membangun skuadnya. Publik tentu akan memperhatikan siapa saja yang dipanggil, siapa yang bertahan, siapa yang kembali, dan siapa yang mulai mendapatkan kesempatan. Nama Elkan Bagot yang kembali mencuat menjadi salah satu sinyal bahwa Hertman sedang mencari komposisi terbaik, bukan sekadar mempertahankan susunan lama. Pelatih kemungkinan akan melihat pemain berdasarkan kebutuhan sistem. Seorang pemain yang cocok dengan pendekatan Hertman akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan, sementara pemain yang tidak mampu memenuhi tuntutan permainan harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan. Situasi ini justru dapat menciptakan kompetisi sehat di dalam tim. Setiap pemain akan berusaha meningkatkan performa karena mengetahui bahwa tempat di timnas Indonesia tidak pernah benar-benar aman. Bagi Bagot, kondisi tersebut juga menjadi kesempatan untuk membuktikan kualitasnya. Jika mampu tampil konsisten bersama klub dan menjaga kebugarannya, ia dapat menjadi salah satu fondasi penting bagi pertahanan skuad Garuda. Duet Bagot dan Jai Itzes dinantikan. Jika Hertman benar-benar menjadikan Elkan Bagot sebagai salah satu pilihan utama, maka kemungkinan duetnya bersama Jai Itzes tentu akan menarik perhatian. Keduanya memiliki karakter yang dapat saling melengkapi. Bagot dapat memberikan kekuatan dalam duel udara dan perlindungan di area kotak penalti. Sementara Itzes dapat membantu dalam hal organisasi pertahanan dan distribusi bola. Namun, kekuatan utama sebuah lini belakang bukan hanya ditentukan oleh kualitas individu. Komunikasi menjadi faktor yang sangat penting. Bagot dan Itzes harus mampu memahami kapan harus maju, kapan bertahan, bagaimana menjaga jarak, dan siapa yang bertanggung jawab ketika lawan melakukan pergerakan tanpa bola. Jika komunikasi tersebut terbentuk dengan baik, lini belakang Indonesia berpotensi menjadi jauh lebih solid. Apalagi Hertman memiliki kecenderungan menuntut struktur pertahanan yang disiplin. Setiap pemain harus memahami posisinya ketika tim sedang menyerang maupun bertahan. Pintu untuk wajah-wajah baru. Selain mempertahankan pemain seperti Bagot, era Hertman juga diperkirakan membuka ruang bagi munculnya wajah-wajah baru. Pemain muda dari kompetisi domestik maupun pemain keturunan yang berkarir di luar negeri memiliki kesempatan untuk mencuri perhatian. Persaingan tersebut akan membuat kedalaman skuad semakin kompetitif. Bagi Indonesia, memiliki banyak pilihan pemain merupakan keuntungan besar. Cedera, jadwal klub, akumulasi kartu, maupun kondisi pertandingan dapat membuat komposisi tim berubah. Karena itu, Hertman membutuhkan pemain pelapis yang kualitasnya tidak terlalu jauh dari pemain utama. Inilah salah satu alasan mengapa perombakan skuad menjadi sangat penting. Hertman tidak hanya membangun 11 pemain utama. Ia harus membangun satu skuad yang mampu menghadapi jadwal padat dan lawan dengan karakter berbeda. Era baru skuad Garuda. Kembalinya Elkan Bagot menjadi salah satu bagian menarik dari babak baru timnas Indonesia. Jika mampu mendapatkan kepercayaan penuh dari John Hertman, Bagot berpeluang memainkan peran penting dalam membangun pertahanan skuad Garuda. Namun, perjalanan menuju tempat utama tidak akan mudah. Persaingan di lini belakang semakin ketat dan setiap pemain harus membuktikan kualitasnya. John Hertman tampaknya ingin membangun timnas Indonesia dengan standar yang lebih tinggi. Pemain bukan hanya harus memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kesiapan fisik, mental, disiplin taktik, dan konsistensi. Era baru ini pada akhirnya bukan sekadar tentang siapa yang dipanggil dan siapa yang dicoret.
Ini adalah tentang bagaimana timnas Indonesia membangun identitas baru. Dengan fondasi pertahanan yang berpotensi diperkuat oleh pemain seperti Elkan Bagot dan Jai Itzes, ditambah munculnya talenta-talenta baru, skuad Garuda memiliki peluang untuk berkembang menjadi tim yang semakin matang. Garuda Caling menjadi awal dari proses tersebut. Dan bagi Elkan Bagot, kesempatan ini bisa menjadi momentum penting untuk kembali menunjukkan bahwa dirinya masih layak menjadi bagian utama dari masa depan timnas Indonesia. Jika Hertman berhasil menemukan kombinasi terbaik antara pemain senior, pemain muda, diaspora, dan talenta domestik, bukan tidak mungkin skuad Garuda akan memiliki wajah yang jauh lebih kuat, agresif, dan kompetitif. Kini, semua mata tertuju kepada John Hertman. Apakah revolusi kecil yang dimulainya melalui Garuda Caling akan melahirkan timnas Indonesia dengan kekuatan baru? Jawabannya akan terlihat dari perjalanan skuad Garuda di pertandingan-pertandingan berikutnya.